Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Barek yang Usep. Di konten kali ini, saya sambil olahraga akan mengulas kilas balik saya waktu dulu masih berpangkat kolonel, berada di Satuan Kodam 3 Siliwangi sebagai pemain ahli Pangdam 3 Siliwangi, yaitu bertugas di Sektor 21 Citarum Harum. Sebelumnya, biar memberikan atau biar saya tambah semangat, mohon Barek yang Usep semua like, comment, and subscribe. Mari kita lanjutkan. Pada tahun 2017 bulan Desember, bertepatan dengan serah terimanya Pangdam 3 Siliwangi, yang menjabat waktu itu adalah Mayor Jenderal TNI Doni Monardo, yang pada akhirnya Pak Doni ini menjadi berpangkat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan saat ini. Pak Doni waktu itu baru sekitar 1-2 hari menjabat sebagai Pangdam, tapi beliau sudah care terhadap Citarum Harum, di mana Sungai Citarum saat itu udah beberapa kali mempunyai program, di antaranya Citarum Bergetar, Citarum Bestari, dan ada yang lain lagi. 10 tahun terakhir itu banyak sekali program kepada Citarum ini untuk membenahi, membuat Citarum itu menjadi sungai kebanggaan warga Jawa Barat. Pak Doni membawa konsep dengan istilah Citarum Harum. Kenapa Citarum Harum? Karena memang ingin mengembalikan keharuman Citarum pada zaman-zaman dulu, di mana Citarum itu adalah sungai yang menjadi urat nadinya warga Bandung, atau warga Jawa Barat, atau warga orang Sunda waktu itu. Ini yang digagas dan dibawa konsep ini oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Doni Monardo pada saat itu. Lumayan sambil keringatan ini. Citarum Harum ini digagas oleh Pak Doni tahun 2017 bulan Desember, itu dengan menerapkan kegiatan seluruh prajurit Maung Siliwangi, atau melibatkan seluruh prajurit Siliwangi waktu itu. Kami, bagian dari warga Siliwangi, dan ada kurang lebih 23 pamen yang berpangkat kolonel saat itu, diperintahkan oleh Pangdam untuk belanja masalah tentang Sungai Citarum. Kenapa? Karena pada tahun 2017 Sungai Citarum ini udah viral sekali, di mana di medsos dimanapun di dunia ini mengenal Citarum adalah tempat sampah. Memang benar bahwa waktu itu Sungai Citarum penuh dengan sampah yang tidak bisa dilewati oleh air, karena sampahnya menumpuk begitu banyaknya, mulai dari hulu sampai di tengah-tengah, sehingga terkenal dengan tempat sampah terpanjang di dunia, Citarum waktu itu. Itu viral sekali. Banyak sekali gambar-gambar, banyak sekali foto-foto, banyak sekali video-video yang menggambarkan bagaimana rusaknya Sungai Citarum tahun 2017.
Kita lanjutkan. Organisasi Citarum Harum itu ini tertuang dalam Perpres nomor 15 tahun 2018 yang terbit pada bulan Maret. Di mana Perpres ini dibuat sangat cepat sekali. Itu gimana saking daruratnya Sungai Citarum sehingga dibuat Perpres bulan Januari waktu itu yang diawaki oleh Dr. Dini dan kawan-kawan. Di dalamnya ada Dr. Eki, banyak di situ tokoh-tokoh bergabung membuat Perpres untuk payung hukum Satgas Citarum Harum nanti ke depannya. Dibuat bulan Januari. Dan ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi bulan Maret tahun 2018. Sehingga dalam jangka waktu yang sangat singkat, hanya 3 bulan, Perpres itu berlaku. Sehingga waktu itu kita menganggap bahwa, ya memang bukan menganggap, bahwa betul Perpres itu adalah Perpres yang tercepat pembuatannya selama negara Republik Indonesia ini ada. Hanya dalam 3 bulan Perpres itu sudah bisa berlaku. Yang pertama, Perpres ini mengamanatkan atau memerintahkan atau susunan organisasi di Perpres ini adalah ada satu Dewan Pengarah. Dewan Pengarah itu di atasnya atau Dewan Pengarah itu dijabat oleh Menteri Maritim dan Investasi, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan 17 kementerian waktu itu semua sebagai Dewan Pengarah. Di bawahnya adalah Dan Satgas. Dan Satgas itu adalah Gubernur Jawa Barat. Pada saat Perpres terbentuk atau ditandatangani, Gubernur Jawa Barat masih Bapak Ahmad Heriawan. Tapi karena bunyinya Perpres itu adalah Gubernur Jawa Barat, sehingga pada saat pergantian Pak Ahmad Heriawan oleh Bapak Ridwan Kamil, ya otomatis Bapak Ridwan Kamil sebagai Dan Satgas. Dan Satgas itu dibantu oleh 2 wakil. Yang pertama, wakil Dan Satgas di bidang ekosistem. Itu dijabat oleh Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Udah berganti-ganti, barang tentu. Yang pertama adalah Bapak Doni Monardo, terus diganti oleh pejabat-pejabat berikutnya. Sampai sekarang dijabat oleh Bapak Maijen TNI Punto. Nah, pejabat-pejabat Pangdam yang pada saat saya bertugas di Citarum Harum, itu yang pertama penggagas adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Doni Monardo. Setelah Pak Doni selesai menjabat di Pangdam 3, diganti oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Besar Harto. Nah, beliau juga melanjutkan program Citarum Harum itu. Setelah itu, beliau diganti lagi oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Triswandono. Jadi itu melanjutkan tetap Citarum Harum. Setelah itu, lanjut dengan Mayor Jenderal Purnawirawan Nugroho. Itu masa-masa saya menjadi Dan Sektor. Nah, sekarang tahun ini Pak Maijen TNI Kunto sebagai Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan program Citarum Harum ini sebagai Wadan Satgas bidang ekosistem. Dan wakil kedua adalah bidang hukum, di mana dijabat oleh Kapolda Jawa Barat. Nah, di mana posisi Dan Sektor? Posisi Dan Sektor ada sektor 1 sampai sektor 23 itu di bawah wakil Satgas atau wakil Dan Satgas bidang ekosistem. Dalam hal ini adalah Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Jadi langsung di bawah Bapak Pangdam 3 Siliwangi.
Itulah organisasi yang dibuat di Perpres. Di Perpres itu juga ada pasal-pasal yang memang bisa menjadi pegangan kita, terutama nanti pada saat ada hal-hal masalah hukum yang perlu penanganan limbah-limbah ini atau masalah-masalah yang ada di Citarum ini secara hukum, ada di Perpres itu. Barang Yosep, kita lanjut tentang pembuatan konten kali ini tentang asal muasal atau dasar-dasar apa yang dibuat, dikerjakan tahun 2017 sampai sekarang ya, tentang Citarum Harum. Jadi kenapa saya buat konten ini? Karena pada saat tahun 2017, pada saat saya bertugas, sampai saya selesai mengakhiri tugas di Citarum Harum atau di Kodam 3, kurang lebih tahun 2019 akhir, saya tidak pernah membuat video atau YouTube tentang Citarum untuk pribadi saya. Banyak beredar waktu itu, sampai sekarang pun banyak kegiatan-kegiatan saya yang diambil oleh rekan-rekan kami, rekan-rekan wartawan, rekan-rekan YouTuber yang ada waktu itu, sehingga banyak viral di media sosial, di YouTube, tentang kegiatan saya. Setelah saya purna ini, sekarang saya terakhir berpangkat Brigjen TNI Purnawirawan. Saya coba mengulas balik bagaimana sejarah Citarum Harum itu terbentuk. Karena memang ini perlu untuk generasi yang akan datang, atau perlu untuk terutama prajurit TNI yang berada di jajaran Kodam 3 Siliwangi untuk melanjutkan Citarum Harum ini, karena akan berjalan sampai tahun 2025. Kita lanjut masalah Citarum. Tahun 2017 kami 23 Pamen Kodam 3 Siliwangi yang berpangkat kolonel diperintahkan oleh Pangdam waktu itu Pak Doni Monardo untuk belanja masalah tentang Citarum Harum atau tentang Sungai Citarum. Belum ada namanya Citarum Harum itu. Kami dibagi sektor, di mana Sungai Citarum ini sementara kita ambil hulunya ada di Cisanti atau di Gunung Wayang atau di daerah Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Itu hulunya. Terus mengalir sepanjang kurang lebih 279 km yang muaranya adalah di Muara Gembong di Kerawang. Jadi mengaliri sawah, melewati beberapa bendungan, ada 3 bendungan, melewati 12 kabupaten kota di Jawa Barat ini. Kami semua bekerja. Kami semua melihat. Karena pada saat Citarum sebagai sungai terkotor di benak kami, para prajurit waktu itu, perintah Pangdam Pak Doni Monardo, berpikir hanya sebatas Citarum Harum itu dikotori oleh limbah domestik atau sampah-sampah aja. Limbah rumah tangga, limbah domestik, waktu itu ada limbah rumah sakit. Berpikir hanya seperti itu. Karena memang secara kasat mata kita hanya melihat bahwa Citarum waktu itu dipenuhi oleh kotoran itu. Ada kursi, ada meja, ada tempat tidur, ada bekas-bekas operasi di
rumah sakit, ada bekas-bekas limbah-limbah rumah sakit, semua kotoran itu ada, plastik udah tentu. Jadi berpikir kita hanya itu aja. Dan itu kita akan dengan mudah membersihkan sungai itu. Berpikir waktu itu seperti itu. Tapi setelah kita turun ke lapangan, koordinasi dengan tokoh masyarakat, koordinasi dengan para pengusaha, koordinasi dengan semua stakeholder yang ada, tanya kiri kanan, tanya atas bawah, tanya semua, ternyata luar biasa. Ada beberapa hal yang membuat Sungai Citarum kotor dan membuat daerah cekungan seperti Baleendah, Bojong Soang itu selalu rutin, Majalaya selalu rutin hampir tiap musim hujan terkena banjir. Nah, disinilah masalahnya kita lihat, kita urai. Yang pertama adanya penggundulan hutan yang ada di hulu Citarum. Ini luar biasa penggundulan ini. Waktu itu mungkin udah sampai tahap 70%-an. Karena setelah kita kumpul, rapat, kita sampaikan, dan kita hitung, ternyata di hulu Citarum atau di Gunung Wayang itu perlu penanaman pohon keras sebanyak 25 juta pohon. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu berpuluh-puluh juta lagi pohon perdu ditanam di sana. Seperti pohon kopi dan lain sebagainya yang berupa perdu-perdu itu. Ini luar biasa. Dan waktu itu kita sudah menanam, perintah Pangdam mulai dari awal kita gerak. Jadi sektor 23 waktu itu udah mulai menanam pohon tersebut. Butuh 25 juta pohon untuk mengembalikan air sungai menjadi air yang normal. Karena mata air yang ada di Gunung Wayang terakhir dicek di tahun 2018 awal itu tinggal 112 mata air lagi. Padahal sebelumnya itu ribuan mata air yang ada di sana. Kalau dibiarkan ini menjadi air mata untuk warga Jawa Barat, khususnya warga Bandung dan sekitarnya Bandung Raya. Ini yang harus diperbaiki di hulu itu. Ditanam 1 tahun paling bisa prajurit menanam dan hidup itu di angka 1 juta itu maksimal. Tapi itu lebih kecil lagi. Karena dari yang ditanam ada sekian persen yang tidak tumbuh. Itu pun dengan udah berbagai macam kegiatan. Sistemnya udah dengan sistem kalau kemarau dilakukan sistem infus. Prajurit mengambil air dibawa pakai jerigen, setiap pohon dikasih botol-botol, dilubangin, diinfus. Air harus menetes di pohon itu. Dan pohon juga ditanam udah minimal udah 1 meter. Tidak boleh nanam pohon yang hanya 20 cm, 15 cm. Harus udah 1 meter baru bisa ditanam. Itu pun hasilnya ya banyak yang masih ada yang tidak hidup. Bayangkan 25 juta yang perlu kita tanam, kalau setahun hanya mampu 1 juta, waktu itu 2018-2019. Yang sekarang tahun 2020, 21, 22, 23, saya tidak monitor lagi, belum monitor. Jadi perlu berapa tahun? 25 tahun perlu untuk menghijaukan hanya sekitar Gunung Wayang saja. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, masalah Citarum adalah sampah organik. Ini sampah organik itu ya sampah rumah tangga. Yang bagaimana saya pernah punya pengalaman waktu saya kecil, kalau mau sekolah itu, orang tua nitip sampah yang udah dimasukin di plastik untuk dibuang. Sepanjang jalan tidak menemukan tempat sampah. Akhirnya kita lewat Sungai Citarum, toleh kiri, toleh kanan, sampah itu dilempar ke sungai. Dan itu udah berpuluh-puluh tahun. Sampai Citarum Harum itu terbentuk udah seperti itu. Sehingga bagaimana limbah domestik ini selalu dibuangnya ke Sungai Citarum. Hampir semua warga Bandung Raya seperti itu. Entah itu di Sungai Citarumnya, entah itu sungai-sungai kecilnya. Mulai dari Sungai Cipamokolan, Cicadas, Cimahi, Cisangkuy, dan lain sebagainya. Banyak itu wilayah saya, wilayah sektor saya itu banyak sekali, sehingga luar biasa. Ini yang sulit kita berikan pembelajaran-pembelajaran kepada masyarakat. Semua prajurit berbicara tentang jangan membuang sampah ke sungai. Itu dilakukan oleh semua sektor waktu itu. Prajurit-prajurit tidur di rumah-rumah masyarakat, membicarakan tentang sampah tidak boleh buang ke sungai. Tapi kendalanya adalah sarana dan prasarana tentang sampah ini juga sangat terbatas di Bandung Raya ini. Kita ambil yang contoh yang paling puncaknya adalah TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Sampai saat ini Bandung Raya, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Sumedang mungkin membuang sampahnya adalah ke Sarimukti yang ada di Padalarang, di mana satu harinya waktu itu kita cek, hitung, hanya mampu menampung 2.000 ton sampah. Padahal produksi sampah masyarakat Bandung Raya ini satu harinya 6.000 ton. Jadi 4.000 ton masih tersebar di wilayah-wilayah. Kalau ada yang TPS, tempat pembuangan sementara, ada TPS 3R, ada TPS yang tradisional dibakar oleh masyarakat, itu dilakukan. Tapi itu tidak mencukupi juga. Ini yang tentang sampah ini. Ini yang luar biasa yang memang pemerintah perlu menggarap ini supaya Bandung Raya ini bebas dari sampah. Yang ketiga, adanya limbah ternak. Wah, ini limbah ternak ini luar biasa. Di mana ternak-ternak yang ada di Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. Kalau Kabupaten Bandung itu adanya di Pangalengan, di mana di sana ada peternakan sapi. Juga di Bandung Barat adanya di Lembang, itu juga ada peternakan sapi yang jumlahnya puluhan ribu. Dan selama ini pembuangan kotorannya selalu masuk ke sungai. Kalau di Pangalengan itu masuk ke Sungai Cisangkuy sampai hijau, kalau musim hujan itu sampai turun ke daerah Banjaran dan sekitarnya. Kalau di Bandung Barat itu dari Lembang turunnya ke Sungai Cikapundung yang masuk ke Kota Bandung. Itu di Cikapundung di daerah Dago atas sana itu kalau musim hujan ya warnanya hijau. Hijau ya apa? Kotoran sapi itu, limbah ternak. Terus terang aja untuk limbah ternak ini memang pada saat saya ngejabat kita udah cek ke Pangalengan, karena wilayah saya Pangalengan, sedangkan wilayah Bandung Barat adalah sektor 22. Itu dijabat oleh waktu itu Kolonel Asep. Saya ke Pangalengan, saya berpikir di sana ada pabrik susu,
mempunyai peternakan yang sudah tersusun rapi. Ternyata setelah saya cek ke sana, susu-susu yang diambil oleh pabrik tersebut bukan dari suatu peternakan yang sudah settle, sudah ada semuanya. Ternyata mereka mengambil dari sapi-sapi peternakan masyarakat. Ada di rumah-rumah, ada yang punya 2 sapi, 3 sapi, 4 sapi, dan berpencar tempatnya. Sehingga itu yang menyulitkan kita waktu itu untuk mengatasi limbah kotoran ternak itu. Sehingga itu belum tersentuh. Terus terang aja itu belum tersentuh. Mudah-mudahan setelah saya selesai ngejabat, pejabat berikutnya menyentuh itu. Kita belum cek ke sana. Yang berikutnya ada limbah kotoran manusia. Ini juga luar biasa. Barang Yosep. Di Kabupaten Bandung, mulai dari atas, dari Ranca Ekek, terus turun Cimamokolan, Banjaran, Pamengpek, Bale Endah. Setiap rumah masyarakat, rumah penduduk yang membelakangi sungai-sungai kecil tersebut, rata-rata mereka membuang kotorannya atau WC-nya langsung ke sungai. Tidak pakai septic tank. Saya ada datanya sampai berpuluh-puluh ribu itu. Itu yang mencemari, ujungnya adalah ke Citarum juga, ke Sungai Citarum. Jadi luar biasa ini kotoran manusia itu. Ya kita anggap satu hari aja satu orang membuang setengah kilo kali sekian juta penduduk Bandung Raya, berapa ton masuk ke sungai itu, anak-anak Sungai Citarum maupun ke Sungai Citarum. Waktu itu udah mulai dibuat, ada programnya, yaitu membuat septic tank, WC-WC komunal. Dan itu udah digalakan mulai tahun 2018, 2019, udah ada pemerintah membuat itu. Mudah-mudahan 2020, 2021, sampai 2023 sekarang ini masih konsisten dilaksanakan. Dan itu perlu waktu panjang. Karena banyak sekali rumah masyarakat yang membelakangi sungai selalu membuang kotorannya langsung ke sungai. Nah, kita juga mencanangkan waktu itu bahwa buatlah sungai itu bukan belakang rumah kita, tapi serambi rumah kita. Sehingga sungai-sungai maupun anak sungai, Sungai Citarum itu adalah sungai yang ramah. Sungai yang ramah. Yang berikutnya, permasalahan di Citarum itu ada lagi, Barang Yosep. Banyak, ini memang ada sekitar 7 macam yang bagian besar yang kita data waktu itu. Setelah ternak, 5 manusia, 5 organik, ada keramba jaring apung. Ini luar biasa juga, keramba jaring apung yang ada di 3 danau yang ada di wilayah Bandung Raya ini atau Jawa Barat ini. Di antaranya adalah ada Danau Jatiluhur, ada Danau Cirata, ada Danau Saguling. Ini 3 danau ini mempunyai peran yang sangat vital untuk penerangan di Jawa dan Bali. Sehingga pernah suatu saat ada terganggu sedikit, mati listrik itu ya Jawa Bali karena ada tidak berfungsinya turbin yang ada di sana. Begitu juga dengan keramba jaring apung yang ada di sana. Ini udah over kapasitas semua. Over kapasitas yang ada di 3 danau itu. Jatiluhur, Cirata, dan Saguling itu keramba jaring apungnya udah over kapasitas. Dan ada program Citarum Harum untuk menyelesaikan itu. Dan nantinya mudah-mudahan di tahun 2025 akhir dari Citarum Harum udah tinggal ya 25% lah setiap
keramba yang ada dibandingkan dengan sekarang. Udah mulai dikurangi-kurangi. Itu juga perlu perjuangan karena memang banyak sekali berhubungan dengan perekonomian masyarakat sekitar. Bagaimana kerambanya diambil, dihilangkan, masyarakat masih bisa mendapatkan penghasilan. Nah, ini juga tidak mudah untuk mengatasi ini, tapi juga harus dilakukan karena memang 3 bendungan itu adalah fungsi utamanya adalah untuk mengairi sawah-sawah yang ada di Kerawang dan sekitarnya, di mana kurang lebih 400.000 hektar sawah yang ada di Kerawang dan sekitarnya tergantung kepada 3 bendungan tersebut, 3 danau tersebut. Sehingga kalau danau itu kotor, otomatis sawah-sawah yang ada di bawahnya juga akan terganggu penghasilannya. Juga barangkali saya perlu diketahui bahwa Sungai Citarum ini ternyata berperan juga untuk PDAM-nya Jakarta. Saya berpikir dulu sebelum terjun di Sungai Pembersihan Citarum Harum, kalau PDAM Jakarta itu masuknya dari Sungai Ciliwung yang ada dari Bogor. Ternyata Sungai Citarum ini disodet di Kalimalang. Nah, airnya sebagian masuk ke PDAM Jakarta, sehingga kerusakan Sungai Citarum akan berdampak kepada PDAM yang ada di Jakarta. Dan berdampak juga kepada air minum saudara-saudara kita yang ada di atau yang mempunyai rumah-rumah di Jakarta sana. Karena PDAM-nya tergantung kepada Sungai Citarum. Ini luar biasanya. Yang berikutnya, apalagi yang membuat Citarum masih seperti itu? Yang berikutnya adalah berdirinya rumah-rumah liar di sepanjang Sungai Citarum, terutama di kota-kota, maupun di sepanjang aliran anak-anak Sungai Citarum. Itu yang membuat kotor sungai-sungai tersebut. Karena jalan inspeksi yang ada di Sungai Citarum maupun di anak-anak sungai itu kebanyakan udah dipakai oleh masyarakat menjadi rumah atau warung-warung di pinggir sungai. Nah, ini udah ada program waktu itu. Saya sendiri, contoh nyata di Sungai Citepus. Itu Sungai Citepus, kita membongkar rumah itu sudah puluhan, ratusan mungkin. Sungai Citepus, Sungai Cipemokolan, rumah-rumah liar yang ada di sepanjang sungai, kita bongkar. Tapi dengan cara yang humanis. Kita tidak pernah pemaksaan, kita tidak pernah represif, kita ajak ngobrol masyarakat, kita ajak bicara tentang pentingnya sungai, pentingnya jalan inspeksi kepada masyarakat, dan masyarakat yang membangun rumah-rumah liar tersebut dengan ikhlas, dengan rela mereka membongkarnya. Dan banyak contoh-contoh lain. Itu untuk rumah liar, dan di sepanjang Sungai Citarum, terutama daerah Kabupaten Bandung itu, sekarang udah tepi sungainya udah mulai indah, udah menjadi taman, udah menjadi tempat bermain bagi masyarakat sekitarnya yang dulunya kumuh. Kita lanjut, yang terakhir, hasil dari mapping kita semua adalah adanya limbah pabrik. Ini yang memang luar biasa. Limbah pabrik, saya tidak mau bicara sektor yang lain karena pabrik yang ada di Jawa Barat ini kurang lebih ada 3.000-an pabrik sebetulnya. Tapi saya sendiri mempunyai tugas di sektor 21 yang lokasinya adalah Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.
di mana pabrik-pabrik yang ada di wilayah saya itu berjumlah, waktu itu yang saya cek dan saya datangi, baru berjumlah 350 pabrik. Mungkin bisa lebih kalau kita menyelusurinya dengan benar atau dengan lebih gigih lagi. Tapi itu juga 350 udah suatu jumlah yang banyak lah bagi saya waktu itu. Pabrik ini itu mengeluarkan limbah yang luar biasa. Jadi hasilnya waktu itu tanpa olah hasil produksi, limbahnya langsung dibuang ke sungai. Makanya di anak-anak sungai Citarum yang dilewati oleh pabrik, aliran pabrik maupun di Sungai Citarum, itu semua ikan-ikan itu udah tidak ada, udah mati semua. Yang paling kuat aja ikan sapu-sapu juga udah punah, udah hilang. Karena tidak tahan dengan hantaman limbah yang dibuang hampir tiap hari, terutama pada saat hujan. Dan ini saya yakini bahwa limbah ini dibuang sejak tahun 80-an. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat saya SMA dulu, SMA saya di Bale Endah, rumah saya di Jalan Muhammad Toha, kalau pergi atau pulang dari sekolah hujan, pasti jalan raya Muhammad Toha itu akan penuh dengan limbah. Entah warnanya hijau, biru, hitam, dan lain sebagainya. Dan itu mengandung logam-logam berat semua, logam-logam yang membahayakan. Ada merkuri di dalamnya, dan lain sebagainya. Banyak logam-logam itu. Sehingga saya waktu itu menjadi dan sektor setelah kita berkumpul dengan para pemilik pabrik, bagaimana tugas dan sektor atau tugas Satgas Citarum Harum untuk mengembalikan lagi ekosistem Das Citarum ini dengan cara pabrik tidak boleh membuang limbah dengan sembarangan. Tapi itu disosialisasikan dulu, sampai 6 bulan mungkin. Kita sosialisasikan, kita panggil, kita buat perjanjian dengan para pemilik pabrik untuk tidak buang limbah dengan tidak diolah. Kita berharap limbah itu dibuang, warnanya udah bening. Dan bening itu belum tentu sehat, karena ada bening dipakai zat kimia, tapi membahayakan ekosistem yang ada di Das Citarum. Sehingga kita syaratkan untuk setiap pabrik mempunyai bak pembuangan, airnya harus sudah bening, dan ikan koi yang rentan dengan zat-zat seperti itu harus hidup di situ. Baru limbahnya boleh dibuang. Itu kita sarankan dan kita sosialisasikan. Tentu dengan pendekatan humanis itu ada aja perusahaan-perusahaan yang di depan kita iya, di belakang masih tetap membuang secara sembunyi-sembunyi, pakai pipa-pipa yang siluman istilahnya, yang tidak sesuai. Karena pada dasarnya setiap titik pembuangan limbah pabrik tersebut itu didaftarkan di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ketahuan titik koordinatnya di mana. Tapi ada juga yang memang bandel, titik koordinatnya harusnya di situ, tetap di situ ada, tapi juga membuat lubang-lubang yang lain lagi, pembuangan lain lagi. Itu banyak sekali yang kita temukan dan kita tutup semua. Itu. Jadi dengan adanya yang masih nakal-nakal tersebut, memang terus terang ongkos atau kos untuk membuat air itu jernih dan aman itu perlu dana yang luar biasa, yang banyak. Disitulah kita sebagai petugas atau kita sebagai Satgas Citarum Harum waktu itu harus punya integritas, karena yang kita bawa adalah Angkatan Darat. Berhasil atau tidaknya Citarum Harum ini adalah Angkatan Darat yang di depan. Makanya saya sebagai dan sektor, saya pakai kacamata kuda waktu itu.
Tidak ada alternatif lain, kalau masih buang limbah kotor, saya tutup lubang pembuangannya, silahkan buang limbah di dalam pabrik itu sendiri kalau mau berproduksi. Kenapa saya lakukan ini? Semena-mena? Tidak. Karena di pasal 9 ayat 1 Perpres nomor 15 tahun 2018 itu menyatakan apabila ada perorangan, kelompok, perusahaan yang membuang limbah tidak diolah dengan baik ke tempat-tempat umum, bisa dilokalisir. Nah, lokalisir dalam hal ini saya artikan bahwa itu adalah dengan dicor, dilokalisir. Tidak boleh keluar dari pabrik tersebut. Tidak boleh limbah kotor ini keluar dari pabrik mencemari wilayah umum, ya persawahan, sungai, dan sebagainya. Karena itu merupakan tempat hajat hidup orang banyak. Tidak boleh. Tidak boleh begitu. Makanya saya melakukan itu dengan cara dicor, tapi melalui proses-proses persuasif sebelumnya. Jadi ada berapa puluh atau hampir seratusan lah pabrik yang udah saya cor, dan pabrik yang lainnya segera berbenah dan melakukan apa yang diinginkan oleh sektor atau Satgas Citarum ini berjalan dengan baik. Ada beberapa contoh nanti akan saya sampaikan. Ada beberapa perusahaan yang telah saya cor lubang pembuangannya dan perusahaan tersebut berbenah, kita cek lagi dan udah bersih dan udah kita buka lagi. Ada beberapa nanti akan kita tampilkan di belakang. Jadi demikian Baraka Yosep, bahwa Citarum Harum ini tidak sederhana, tidak sesederhana yang dilihat, bukan hanya sampah organik saja, tapi bermacam-macam masalah yang ada di dalamnya yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh semua masyarakat Jawa Barat. Istilahnya ada pentahelik. Pemerintahan harus care dengan biaya dan sebagainya, dengan anggarannya, dengan organisasinya. Terus juga ada media yang harus rajin memberitakan tentang Citarum ini. Udah sejauh mana perkembangannya, udah sejauh mana progresnya, bisa nggak sasaran 2025 itu tercapai. Ini pentahelik ini wajib. Pemerintah, media massa, terus akademisi juga dulu kita berhubungan dengan universitas untuk KKN berada di Citarum. Nah, mudah-mudahan sekarang masih berjalan juga. Terus pengusaha juga harus kerjasama. Jangan lagi membuang limbah kotor atau mungkin CSR-nya berikan kepada masyarakat sekitarnya untuk membenahi Citarum ini atau sungai-sungai kecil yang lainnya. Dan yang terakhir, organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM semua, di situ harus kerjasama dengan Satgas Citarum Harum. Jadi ini yang perlu dilanjutkan sampai 2025. Cuma sampai saat ini, walaupun saya sudah tidak menjabat sebagai dan sektor, udah purnawirawan, masyarakat selalu ada SMS atau kalau ketemu di jalan, ketemu dimanapun, selalu nanya, apabila Citarum Harum selesai di tahun 2025, bagaimana kelanjutannya? Gimana kelanjutannya? Apa perlu perpres lagi dilanjutkan? Atau Citarum akan kembali seperti tahun 2017 lagi, menjadi sungai terkotor lagi, tidak ada yang ngawasi lagi di situ, karena TNI akan kembali ke asrama baraknya masing-masing, tidak berada di masyarakat lagi.
pada awal dari pembentukan Citarum Harum, udah jelas-jelas bahwa kita, TNI, bekerja sama dengan masyarakat sekitar, tiap-tiap wilayah, itu adalah mengkader masyarakat tersebut, tokoh masyarakat tersebut yang bergerak di bidang lingkungan sebagai kader-kader nanti yang menggantikan TNI di lapangan. Nah, mudah-mudahan ini bisa terjalin, bisa terjaga, bisa terbentuk sampai tahun 2025. Sehingga apabila Perpres selesai, TNI udah kembali ke baraknya, tidak menjaga lagi Citarum Harum, masyarakat, kader-kader inilah yang akan menangani Sungai Citarum dan anak-anak sungainya. Itu harapan kita dari TNI waktu itu. Ya mudah-mudahan sampai sekarang masih terjaga. Jadi demikian Bapak Yosep penjelasan tentang Citarum Harum ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai 2025 dan Citarum benar-benar menjadi harum, menjadi kebanggaan warga Jawa Barat, menjadi kebanggaan orang Sunda. Lamun teku urang kusadai ngajaga Citarum ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.